Dia menangis terisak-isak ketika melihat kotak isi obatku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba dia bisa menjadi sesentis seperti itu? Kulihat dia terduduk lemas, tanpa semangat di atas lantai kamar tidurku. Tak tahan melihatnya seperti itu, aku langsung menghampirinya. "Hei, kamu kenapa sayang? Apalagi yang kamu cemaskan? Sampai menjadi seperti ini?" Tanyaku lembut. Walaupun sebenarnya dia akan kesal ketika aku memanggilnya dengan panggilan sayang. Katanya aku hanya boleh memanggilnya sayang ketika kita sudah menikah nanti. Alasannya karena sekarang kita masih bukan muhrim. Abinya juga akan tidak suka kalau mengetahui anaknya dipanggil begitu oleh calon menantunya ini. Kata Vika juga itu seperti terkesan kalau kita berpacaran, padahal itu dilarang oleh agama Islam. Aku memegang bahu Vika yang sedang gemetaran hebat, berharap bisa menenangkan suara isakan tangisnya. Sekilas dia menatap mataku nanar, lalu menundukkan kepalanya lagi. Tak berani menatap lama-lama mata elangku. Dia lalu menyilangkan kedua tangannya dan tangisannya tak bisa dibendung lagi. Aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak panik. 1 tahun lebih aku mengenalnya dan aku baru sadar telah membuatnya tidak nyaman karena kedua tanganku yang memegang pundaknya secara tiba-tiba. Meskipun begitu, dia tetap tidak mau menjawab pertanyaanku dan malah menangis lebih keras dari sebelumnya. Tidak tahu harus berbuat apa, lalu aku pun menyuruhnya berdiri dan duduk di atas kasur. "Seandainya kau sudah menjadi istriku, mungkin aku sudah memeluk erat tubuh mungilmu itu, Vika." Hatiku membatin. "Ini terlalu dekat, Mas." Aku pun menggeser tubuhku sedikit menjauh darinya ketika akhirnya dia mau bersuara. Tumbuh di lingkungan yang sangat taat beragama adalah keberuntungan baginya. Maka dari itu, Vika terbiasa menjaga kehormatannya walaupun dalam keadaan apapun. "Nih, Mas sudah menjauh. Cepat katakan, kenapa kamu nangisin kotak obat Mas? Sedangkan Mas sendiri gak pernah tuh dinangisin sesedih itu," gurauku. Berharap dia akan tertawa mendengar itu. "Mas, kenapa masih sebahagia ini sih? Apa kamu tidak pernah memikirkan diri Mas sendiri? Kamu itu sedang sakit, Mas." Dia menghela napas panjang. Dan kamu masih bisa menghibur orang lain." Lalu dia pun menangis lagi. Di balik 2 telapak tangan di wajahnya, bahunya bergetar hebat lagi, dan air matanya pun mengalir perlahan di pipinya. "Kita udah janjikan, di antara kita tidak boleh ada yang bersedih ataupun terluka. Kita udah janjikan kalau kita akan siap menghadapi apapun yang akan terjadi di hadapan kita nanti. Kita janji kalau ada salah satu di antara kita ada yang hilang, Mas ataupun adik, harus tetap bahagia. Mas percaya sama kamu. Kamu pasti bisa menjalani ini semua. Mas akan baik-baik saja." Vika terdiam sambil mengusap air mata di pipinya. Bohong jika aku berkata aku akan baik-baik saja. Dokter yang menanganiku saja sudah dengan seenaknya memvonis umurku tinggal 5 hari lagi dari sekarang. Tinggal menghitung hari.
Itulah kata-kata terakhir yang kudengar saat aku berhasil menguping pembicaraan ayah dan dokter waktu itu. Karena itulah keluargaku sekarang banyak menghabiskan waktunya denganku. Padahal sebelum aku mengidap penyakit ini, semua keluargaku jauh dari kata harmonis. Bahkan sibuk dengan karirnya sendiri-sendiri. Terdengar aneh bukan? Kalau tiba-tiba mereka sekarang menjadi sangat perhatian dan sayang kepadaku. Seolah-olah tidak ada yang mau sedetik pun tanpa aku di dekatnya. Sungguh terlihat aneh. Aku tidak takut dengan kematian. Toh, semua hal yang seperti itu Allah yang mengatur. Yang paling penting adalah amal ibadah seperti apa yang akan dibawa untuk menghadapnya ketika waktunya tiba. Udah jangan nangis lagi. Walaupun menangis itu lebih baik daripada tertawa, lebih baik nangisnya disimpan aja buat tahajud nanti. Biar rasa sedihmu itu tidak melebihi rasa sedih pada Allah. Kataku ketika melihatnya masih tidak hentinya mengusap air mata di pipinya. Sebenarnya aku tahu kalau Vika tidak mudah menumpahkan air matanya pada seseorang. Aku tahu keimanannya sangat kuat, sehingga walaupun hatinya sedang kacau, aku tidak pernah melihatnya menangis sesedih ini. Aku jadi merasa aku adalah seseorang yang sangat berarti baginya. Kalau ditanya seberapa berartinya Vika bagiku, tentu sangat berarti dalam hidupku. Bahkan alasanku membuat janji untuk selalu bahagia, apapun yang akan terjadi di antara takdir aku dan Vika. Dalam hatiku juga aku sudah berjanji, aku akan selalu membuatnya bahagia walaupun bagaimana caranya. Sampai jantung ini berhenti berdetak selamanya. Aku bahkan tidak tahu dengan diriku sendiri, Lutfi. Hari ini aku merasa akan ada yang hilang. Entah itu apa. Rasanya sangat aneh. Rasanya aku seperti sangat tidak rela. Entah aku masih belum tahu apakah itu beneran kamu, Vi. Ucap Vika dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Aku senang dia menyebut namaku. Sangat jarang dia memanggil nama asliku sejak pertama kami bertemu. Sepertinya dia memang tidak rela kalau aku meninggalkannya secepat ini. Emang sayang Vika ke Lutfi seperti apa sih? Tanyaku menggoda. Emang harus bahas ini lagi? Kita kan udah sering bahas seperti ini, ucap Vika pelan. Ya, pengen denger lagi aja sih. Siapa tahu rasanya hari ini udah beda. Hati manusia kan emang suka berubah-ubah, kataku lagi. Tidak ada yang berbeda, Lutfi. Kalau jujur, mungkin rasanya lebih besar dari sebelumnya. Vika belum siap jika harus tiba-tiba kehilangan kamu, Mas. Kata-kata Vika membuat diriku lemas. Aku merasa lebih tidak siap jika tiba-tiba harus kehilangan dia. Kayaknya calon mertua Mas udah nungguin anaknya tuh. Jangan lama-lama di sini. Jangan buat Mas ini tambah sedih. Gak baik juga berduaan. Kan kita masih bukan muhrim. Alibiku untuk menyuruhnya cepat pulang. Padahal sebenarnya aku tahu kalau di balik pintu sana ada Mbak Erna yang dari tadi berdiri entah menguping pembicaraanku atau sedang menyapu lantai. Semoga pernikahan kita nanti berjalan dengan lancar ya, Mas. Semoga kita masih ditakdirkan untuk menikah. Ucap Vika mengakhiri pembicaraan ini.
dan berdiri ingin beranjak pergi meninggalkanku. Semoga saja benar apa yang dia katakan. Entah kenapa, diriku ini semakin tidak rela ketika dia ingin melangkah pergi meninggalkanku. Aku tidak bisa menahan perasaan ini. Akhirnya aku pun mendekatinya sebelum dia benar-benar menghilang di balik pintu. Aku langsung memeluknya dari belakang tanpa berpikir panjang. Ku peluk dia dengan erat karena mungkin ini pertama dan terakhir kalinya aku memeluk tubuhnya. Dia tidak boleh tahu keadaanku sebenarnya. Aku tidak akan kuat dan membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tahu kalau calon tunangannya ini akan menghilang dalam hari Kamis ke depan nanti. Dan entah kenapa, tidak biasanya Vika menerima begitu saja pelukan secara tiba-tiba itu dariku. Padahal, ketika aku tidak sengaja menggandeng tangannya saja, dia akan segera melepasnya dan berlari meninggalkanku. Aku masih ingat waktu itu, aku mengajaknya menonton film di bioskop paling terkenal di Indonesia, yang berada di salah satu mall terbesar di Jakarta. Please, aku tahu ini salah, tapi ku mohon satu kali ini saja. Sebelum akhirnya kita menikah nanti. Karena mungkin kamu akan merindukan momen-momen yang seperti ini. Dia masih terdiam, tidak menjawab perkataanku. Dia malah menggenggam kedua tanganku erat, seolah dia bisa merasakan apa yang aku rasakan. Seolah dia mengerti bahwa mungkin dia tidak akan bisa lagi menggenggam tanganku seerat ini. Perlahan, tetesan air mata yang hangat pun bisa kurasakan di pergelangan tanganku. Lalu isakan tangis pun perlahan terdengar lagi dengan jelas di kupingku. Walaupun sebenarnya suara itu sangatlah pelan. Menangislah dengan puas sekarang. Tetapi setelah itu kamu harus berjanji sama Mas. Jangan pernah menangisi hal yang seperti ini lagi. Mas kan pernah janji sama kamu kalau Mas tidak akan pernah membuat Vika nangis. Jadi, tolong bantu Mas ya. Sambil mengukir senyum. Akan ku hafal semuanya. Mulai dari parfum yang dia gunakan dan bau khas tubuhnya yang tidak akan pernah kulupakan. Nafasku pun memburu hebat. Perlahan aku melepaskan kedua tanganku yang mengalung di tubuh mungilnya. Kulangkahkan kakiku berjalan mundur 3 langkah. Setelah itu, aku bisa melihatnya. Dia menghapus air mata di pipinya dengan keras. Lalu melangkah menjauh dariku tanpa mau berbalik badan dulu untuk melihatku yang terakhir kalinya. Kulihat punggungnya yang mulai pudar dari mataku. Sampai akhirnya dia benar-benar menghilang di balik pintu itu. Padahal aku belum sempat meminta maaf padanya. Aku tidak bisa meminta maaf padanya karena telah pergi darinya dan telah kalah dengan penyakit ini.